Kita masuk yang berikutnya adalah tentang alinea atau perenggan bahasa Indonesianya ya. Nah, apa itu alinea? Alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan suatu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Kalau Anda lihat ya, kalimat satu alinea itu ciri-cirinya adalah menjorok ke dalam ya, kira-kira berapa ketukan kalau dengan mesin tik atau komputer. Ada juga yang rata ya, kiri kanan, tidak masuk ke dalam, tapi di enter, artinya ada jarak. Ya, itu juga disebut alinea. Teman-teman, saya ingin bercerita. Sejak SMP saya sudah menulis. Bahkan selama SMA, saya memenangkan lomba karya tulis berkali-kali. Saya bahkan di sekolah dulu disebut Ustadz Bahasa. Kenapa? Karena saya selalu bisa menjawab pertanyaan dari guru bahasa Indonesia. Saya senang memang berbahasa Indonesia. Mungkin karena saya senang menulis. Nah, sebagai seorang penulis mestinya tidak asing bagi saya ya soal kalimat, soal alinea. Ini nggak asing. Walaupun saya tidak mengerti benar apa itu alinea, dan saya tidak mematuhi kaidah-kaidah alinea kalimat, saya tetap memenangkan lomba karya tulis tingkat nasional, tingkat kabupaten, kota madya, provinsi, dan nasional. Jadi bayangkan, saya yang tidak mengerti tentang paragraf atau alinea ini, saya tetap dapat memenangkan lomba. Bayangkan kalau seandainya waktu itu saya mengerti tentang alinea, dan guru saya tidak sekedar mengajarkan tapi memahamkan, maka saya pikir saya sangat produktif dalam bidang menulis ya. Tidak hanya 35 judul buku yang saya mungkin bisa tulis, tapi mungkin ratusan buku. Nah, tapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah begini. Saya juga kan kuliah di Sekolah Tinggi Publisistik. Ini sekolah tentang yang mengajarkan ilmu komunikasi. Dan saya sempat mengikuti jurusan jurnalistik. Nah, rekan-rekan, suatu ketika saya ke toko buku, saya menemukan buku karangan Dr. Andes Djago Tarigan, Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya. Buku ini tipis, nggak nyampe 50 halaman. Tapi teman-teman sekalian, saya merasa mendapatkan inspirasi yang luar biasa dan pengetahuan yang luar biasa dari buku kecil ini. Dr. Andes Djago Tarigan ini menjelaskan tentang bagaimana cara membuat paragraf. Saya terkaget-kaget. Karena selama ini saya menulis ya menulis. Pokoknya paragraf itu ya alinea baru. Baris baru. Kalau kita kan begitu ya. Ternyata enggak. Paragraf itu harus dibangun dari kalimat-kalimat yang secara spesifik dia akan membantu untuk memahamkan tentang ide suatu kalimat ya. Jadi kan kalimat yang dikembangkan. Jadi artinya kalau kita menguasai ilmu paragraf ini, maka kita dengan mudah menulis, bukan hanya mudah menulis, tapi tulisan kita mudah dipahami oleh orang lain. Setelah saya mengetahui ilmu ini, saya melihat buku-buku, tulisan, banyak ternyata yang mengabaikan kaidah dari menulis paragraf. Misalnya, belum selesai pembahasan di satu alinea, dia sudah pindah ke alinea 2. Begitu seterusnya. Artinya, orang harusnya sudah mendapatkan satu ide dalam satu kalimat. Tidak perlu maju ke alinea 2, karena alinea 2 mestinya sudah ada pembahasan yang baru. Seorang pembaca cepat, dia menginginkan paragraf yang dibacanya, dalam sekejap sudah bisa memunculkan ide pokok dari isi alinea itu. Tapi kalau pengarangnya juga nggak mengerti, dia hanya bisa menulis, dia tidak mengerti paragraf, maka otak kita agak sedikit kacau sebagai pembaca. Tidak memunculkan satu gambar di dalam pikiran kita ketika kita membaca satu alinea. Dan gambar itu baru muncul di alinea kedua misalnya. Nah, oke. Silakan cari buku ini, nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi yang jelas ini buku ini, karena bukunya sudah hilang di saya, kemudian saya search, keluar. Warnanya memang coklat begini. Mungkin Anda bisa cari dengan warna yang lain. Saya nggak tahu nih, penerbit angkasanya masih ada atau enggak, saya juga nggak tahu. Oke. Kesalahan membaca ketiga. Membaca seluruh kalimat sampai tuntas. Harusnya yang bukan kalimat penting, lewatkan saja. Kita sudah belajar ya, sebelumnya ya, bahwa kita menangkap intisarinya aja, kalimat yang bla 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 itu kita lupakan saja, atau tidak usah kita baca. Toh nanti otak kita mampu menangkapnya. Ingat, Anda sudah belajar tentang photo reading. Ya, di sana apapun yang sebetulnya Anda lihat itu sudah masuk ke dalam bawah sadar Anda. Diserap oleh sel batang. Nah, permasalahannya begini,
ya. Ini saya baru sadar tentang alinea ini kan ketika saya baca buku Pak Dr. Ades Jago Tarigan ya. Tapi ternyata tidak banyak orang yang tahu ya mengenai alinea ini, bahkan guru bahasa Indonesia. Bahkan profesor pun ya di bidang bahasa Indonesia. Saya tanya begini, ya. Ada berapa unsur kalimat dalam sebuah alinea? Coba Anda jawab. Ada yang tahu? Ada yang bilang ada 4, Pak. Apa itu saya bilang itu? Ada hampir benar nih. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu bukan unsur alinea, itu unsur kalimat. Oke, coba ya, saya ingatkan kembali ini. Unsur alinea pertama adalah kalimat transisi. Ini urutannya ya. Kalau yang penting itu adalah kalimat topik atau kalimat pokok. Betul? Setelah itu apa? Yes, kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat topik. Yang keempat, kalimat penutup. Kemudian kalimat penegas. Menegaskan dari apa yang ada dalam kalimat topik atau kalimat penjelas. Di seluruh dunia hanya 4 ini. Nggak ada kalimat lain tambahan.